Halo, assalamualaikum. Balik lagi dengan aku Lia. Ini weekend aku pagi-pagi jam 5:30. Aku udah siap-siap untuk goes. Kelihatan nggak ini aku pakai baju hitam-hitam sih ya, jadi kurang kelihatan. Untung sepedanya kuning. Jadi ini aku mau samper tetangga-tetangga aku untuk goes. Jadi udah beberapa minggu yang lalu, pokoknya semenjak aku punya sepeda gitu, aku hampir setiap weekend goes bareng tetangga-tetangga aku. Ini dia orang-orangnya. Biasanya aku ya berempat aja sih, jadi aku sendiri sama 3 tetanggaku goes kemana aja. Yang deket, yang jauh juga. Pokoknya kadang juga sering coba-coba jalur yang belum pernah kita lewatin gitu loh. Jadi coba-coba gitu biar tahu aja. Dan kadang-kadang kita seringnya tuh cari-cari jalur yang banyak persawahan gitu. Nah, kalau weekend ini kebetulan aku tadi ke stadion sama tetangga aku. Nah, tiba-tiba aja gitu tadi sempat sarapan gitu di tempat sotomi. Nah, tempat sotominya itu sebelahan dengan toko tanaman kayak gini, tanaman hias, tapi bukan di sini ya. Nah, tetanggaku yang pakai baju kuning itu, dia kayak pengen gitu rumahnya mulai ditanamin tanaman hias. Sebelumnya udah pernah juga, cuma katanya banyak mati semua. Jadi dia pengen lagi coba tanam lagi tanaman hiasnya. Jadi ya udah deh, akhirnya pulang dari sarapan itu aku dan yang lainnya mampir ke tempat tanaman bunga kayak gini. Jadi kita mau lihat-lihat dulu kira-kira teman aku itu mau nanam tanamannya yang mana, dan juga mau lihat-lihat pot-potnya gitu loh. Jadi mau taruh tanamannya itu di atas pot gitu. Jadi sambil lihat-lihat dulu, karena kan nggak mungkin langsung beli karena kita kan naik sepeda. Jadi lihat-lihat dulu, nanti kalau udah ada yang pas, nemu yang pas, mau bunganya yang mana, tanamannya yang mana, terus potnya yang mana, harganya berapa, sesuai di kantong atau enggak, baru deh nanti katanya balik lagi untuk beli gitu. Aku udah lama juga sih nggak ke toko tanaman hias kayak gini. Nggak tahu kenapa, pokoknya nggak sempet terus. Mau minta antar suami juga, dia walaupun WFH tapi bener-bener sibuk. Dari pagi sampai sore itu rapat, dan kalau udah sore udah selesai rapat ya capek mungkin ya. Nah, ini aku tertarik sama pot tanaman terakota yang ini yang bentuk burung hantu. Tadi aku sempat nanya sih sama masnya, harganya 45.000, lumayan gede itu ya. Tapi nanti aja aku mau belinya kalau bareng suami, karena kan sekarang aku naik sepeda. Siapa tahu ada yang nanya ini tempatnya di mana? Ini di daerah Cinanggung ya, itu dia. Oke, udah selesai lihat-lihatnya. Jadi kita lanjut lagi. Ini pesanan suami, minta dibeliin batagor. Ini batagornya enak loh, di daerah Cigapus, di depan SD Kaligandu kalau nggak salah. Nah, ini alhamdulillah aku udah deket dengan komplek perumahan. Ini sekitar jam 8-an gitu. Jadi tadi aku berangkat jam 5:30, terus keliling ke stadion, terus mampir ke tempat tanaman gitu. Sarapan dulu, mampir ke tempat tanaman, terus balik lagi ke lewat belakang. Nah, kebetulan kali ini aku goesnya nggak jauh gitu. Dari komplek ke stadion itu kurang lebih 7 kiloan gitu. Jadi nggak begitu jauh, udah kayak gitu balik lagi kan lewat belakang. Nah, jadi jam 8-an ini udah sampai di komplek lagi. Kalau minggu yang sebelumnya aku pernah goes bareng tetangga berempat lagi pokoknya ke daerah Banten Lama, dan itu jauh banget. Berangkat dari rumah jam 5:30, sampai rumah lagi itu jam 11 karena beneran jauh dan capek banget. Untung juga itu nyampe itu banyak istirahatnya juga, pokoknya capek dan aku nggak mau lagi, itu terlalu jauh. Dan minggu lalu itu ini dia tempatnya, aku mampir ke Benteng Spellwitch gitu di daerah Banten Lama. Tempatnya bagus banget, cocok sih untuk kalian yang misalnya mau bersepeda dengan keluarga gitu. Tapi disarankan kalau yang jauh ya naik mobil aja dulu sama keluarga, bawa sepedanya ke mobil, baru deh sepedaan di sini.
Kalau aku kemarin beneran dari rumah itu naik sepeda sampai sana, sampai Banten Lama itu jam berapa ya? Jam 7 apa jam 8 gitu baru sampai sana. Terus keliling-keliling, pokoknya nyampe rumah itu siang. Sebelumnya aku ngiranya itu bakal nyampe rumah itu jam 9, ternyata jam 11 dong. Dan ini hasilnya. Jadi kalau menurut aku salah satu me time-nya ibu rumah tangga itu, kalau aku bisa dengan merawat tanaman. Nah ini, kalau aku yang ini mau aku pindahin ke pot yang lebih besar karena kayaknya tanaman yang ini kuping gajah ya sama apa ini lipstick kayaknya butuh tempat yang lebih besar, jadi mau aku pindahin, mau aku repotting. Ini cantik ya tuh. Tanaman-tanaman aku ada beberapa pokoknya yang mau aku pindahin ke pot yang lebih besar. Ini tanaman sirih gading aku nih, tuh udah panjang kan. Ini juga kuning, kenapa ya? Apa kurang panas ya? Ini salah sirih gadingnya panjang. Ini sirih gading Brazil aku, cantik banget ya, bagus banget. Aku suka banget pokoknya sama sirih gading ini. Tanaman aku lebih banyak sirih gading ya, karena menurut aku tanaman sirih gading tanaman yang paling mudah perawatannya dan gak cepet mati. Karena aku gak bisa merawat tanaman, beneran deh. Jadi aku rawat aja tanaman-tanaman yang gampang dirawat dan gak cepet mati. Ini juga ada beberapa tanaman aku yang mati, jadi aku mau sekalian bersihin gitu, beresin. Kalau yang memang udah mati ya mau aku buang aja. Jadi kalau aku, me time-nya aku dengan cara, salah satunya itu dengan cara ngurus tanaman. Walaupun aku gak bisa ngurus tanaman, ya sebisanya aja ya. Ya sekedar gitu aja, cuma nambahin media tanam atau repotting kayak gitu-gitu juga kan sebenarnya butuh waktu ya, maksudnya agak lama kayak gitu, butuh waktu. Tapi kalau ngelakuinnya seneng ya suka gitu, enak aja ya. Jadi menurut aku, setuju gak sih kalian kalau misalnya mengurus tanaman itu bisa jadi salah satu me time-nya seorang ibu rumah tangga? Tapi kalau menurut aku, me time-nya ibu rumah tangga kalau me time-nya di rumah agak susah ya. Apalagi kalau misalnya kayak aku nih punya anak kecil. Jadi dia ngikut aja tetap. Jadi kalau ibu rumah tangga me time itu nggak bisa pure me time kalau misalnya me time-nya itu di rumah. Ya kayak gitulah contohnya. Tapi nggak apa-apa lah ya, lumayan. Karena kan kita juga udah seringnya itu masak lah, beberes rumah. Pokoknya kegiatan ibu rumah tangga itu kegiatannya berulang setiap hari, itu aja. Nah kalau misalnya diselingi dengan ngurus tanaman, ya lumayan untuk refresh gitu ya. Kita ngurusin yang hijau-hijau gitu. Jadi lumayan menyenangkan, ada hal-hal baru gitu walaupun gak setiap hari. Karena kalau setiap hari juga bosen ya, capek juga. By the way ini tanaman janda bolong aku, kenapa ya tumbuhnya lama banget, gak gede-gede gitu. Aku belinya di Shopee, aku beli online. Jadi sebelumnya aku pakai media tanam tanah, terus layu, maksudnya gak tumbuh-tumbuh gitu. Aku pindahin ke media tanam air. Malah daunnya itu menguning dan layu juga. Jadi ya udah deh, sekarang aku coba pindahin lagi pakai media tanam tanah. Padahal aku nyiramnya juga nggak begitu sering. Apa harus sering? Terus dikasih pupuk juga, nggak ngerti deh. Kalau ini tanaman sirih gading aku, sirih gading lemon ya. Mau aku pindahin, ini dia udah banyak cabangnya gitu, udah rimbun juga. Sekalian mau aku rapihin juga. Nah potnya mau aku pakai untuk tanaman lipstick, karena kayaknya sih tanaman lipstick ini kan bisa tumbuh subur, besar, banyak, lebat gitu kalau misalnya dia pakai pot yang lebih besar. Nah kalau yang sebelumnya aku pakai potnya yang kecil gitu, jadi dia nggak tumbuh-tumbuh. Ya udah deh aku pindahin ke pot yang ini aja. Dan ini tanaman kuping gajah aku suka banget malah sama tanaman kuping gajah ini. Tapi nggak tahu kenapa daunnya tuh kayak gitu kering, coklat-coklat gitu di pinggirannya.
Padahal kata teman-teman jangan terlalu sering disiram. Oke, aku nggak terlalu sering disiram juga. Paling 3 hari sekali atau 4 hari sekali aku siram. Terus kata tetangga juga jangan lupa dikasih pupuk. Oke, aku kasih pupuk juga. Tapi nggak ngerti kenapa tetap aja kayak gini. Jadi misalnya ada satu daun tuh yang layu atau menguning gitu, terus aku potong kan. Aku potong. Memang ada sih tumbuh daun barunya itu. Tapi kalau tetangga aku kayaknya nggak ada tuh kuning-kuning atau si daunnya itu mati gitu, tetap aja tumbuh jadi cepat lebat. Tapi kalau punya aku kenapa kayak gini ya, bingung. Kalian pernah nggak sih ngalamin kayak gini dengan tanaman? Kira-kira apa penyebabnya? Terus perawatannya harusnya kayak gimana sih? Kalau sekarang aku inisiatif aja untuk mindahin ke pot yang lebih besar, karena yang sebelumnya memang potnya kecil gitu, karena aku sukanya yang imut-imut gitu loh potnya. Tapi kalau memang harusnya di pot yang lebih besar, ya udah deh aku pindahin aja. Nah ini aku nggak tahu deh namanya tanaman apa, butterfly ya, apa donakaran, nggak tahu deh, pokoknya itu. Kalau aku lihat tetangga aku, dia juga pakai potnya yang gede gitu, jadi dia cepat tumbuh, cepat lebat gitu. Jadi ya udah aku inisiatif lagi untuk memindahkan si tanaman ini ke pot yang lebih besar. Mudah-mudahan dia bisa tumbuh subur dan lebat, karena aku suka juga dengan warna-warni daunnya yang kayak gini, cantik. Dan menurut aku yang ini sih nggak begitu ribet ya perawatannya. Dia apa sih namanya, tumbuh-tumbuh aja gitu daunnya. Cuma ya mungkin karena potnya kecil jadi dia tumbuhnya terbatas. Nah ini sirih gading lemon yang sebelumnya di pot yang besar itu, yang putih, yang aku pindahin untuk pot tanaman lipstik. Jadi aku mau bagi beberapa pot gitu tanaman sirih gadingnya, jadi pakai potnya yang lebih kecil aja. Sirih gading itu termasuk ke jenis tanaman lambat, jadi kalau dia udah tumbuh gitu panjang menjuntai itu cantik banget, aku suka banget. Dan perawatannya juga nggak ribet. Ini hasil repottingnya. Nah sekarang jadi berantakan banget. Aku mau beresin dulu ya. Udah selesai repottingnya, jadi aku tinggal beresin ini tamannya. Jadi itu apa sih namanya, rak besi yang bekas untuk tempat dispenser itu aku pindahin dari tadinya di sebelah kanan, aku pindahin ke sebelah kiri di samping rak tanaman aku yang baru itu. Oh ya, ini aku beberesnya ketunda gitu ya, jadi karena udah siang banget, dari pagi tuh sampai siang gitu aku tunda makan siang dulu karena lapar. Suami dan anak-anak juga udah ngerengek minta makan siang, jadi aku tunda dulu makan siang tadi. Ya udah deh, setelah makan siang sholat baru aku lanjut lagi beresin ini. Jadi ternyata ngurusin kayak gini juga waktunya panjang banget, lama banget, dan capek juga. Tapi alhamdulillahnya udah keisi ya perutnya, jadi semangat lagi. Aku beresin tanaman gitu, ngurus taman kecil aku itu sebisa aku ya. Jadi kalau memang nanti hasilnya nggak begitu indah di mata kalian, ya harap maklum. Karena memang aku bisanya kayak gitu, cuma sekedar gitu aja. Kalau aku lihat teman-teman vlogger lain kan kayaknya bagus-bagus gitu ya, mereka kreatif. Nah kalau aku masih belajar. Jadi ini aku beresinnya sambil tata tanamannya taruh di mana ya. Nah itu sirih gading lemon aku yang tadi aku pindahin ke pot yang lebih kecil, aku taruh di situ. Dan ada juga beberapa yang aku taruh di belakang di laundry room gitu, tanaman sirih gadingnya. Tapi maaf nggak aku liatin ya. Aku lupa juga mau aku record, jadi ya udahlah yang ada aja di sini. Pokoknya ada beberapa tanaman yang aku pindahin ke laundry room kayak gitu.
Ini aku nata-nata tanamannya juga apa sih namanya, bolak-balik gitu loh, udah ditata ternyata pas dilihat kurang cantik, ya udah kayak gini lah, dirubah-rubah lagi, dipindahin lagi. Nah ternyata kayak gitu bikin aku lelah. Tapi ya menyenangkan, hasilnya mudah-mudahan rapih dan enak lah dilihatnya. Oh ya maaf ya kalau misalnya ada perubahan suara gitu, karena aku memang sekarang lagi belum sembuh total dari batuk atau pileknya. Jadi kadang ada suara batuk dikit, nggak apa-apa ya. Maaf dan mudah-mudahan kalian nggak keganggu ya. Rak bekas dispenser itu ternyata udah karatan ya. Karena emang kena panas, kena hujan kan aku taruhnya di situ. Jadi ya udahlah nggak apa-apa ya. Yang penting masih bisa dipakai. Karena mau dibuang juga sayang, jadi manfaatin aja. Sebenarnya aku tadi mau sekalian cabutin rumput gitu karena ada beberapa bagian itu rumputnya udah lumayan tinggi. Tapi ternyata kayak gini aja aku udah capek banget, lelah. Jadi ya udah nanti aja deh, next time. Alhamdulillah udah selesai. Ini juga hasil repotting tadi. Mudah-mudahan tumbuh subur. Ini menjuntai. Mudah-mudahan ini nggak ada kuning-kuningnya lagi. Harus digunting ya kuning yang daun keringnya ini. Kalau ini daun barunya. Walaupun nggak begitu rapi, tapi lumayan lah ya dari yang sebelumnya. Hasil repotting tadi, jadi banyak pot yang nggak kepake karena ada beberapa tanaman mati, jadi aku buang aja deh. Ya udah deh, potnya banyak tapi kotor-kotor, nggak apa-apa lah ya, nanti bisa dibersihin. Nah ini waktunya aku unboxing paket. Pokoknya aku seneng banget kalau udah buka-buka paket gitu, berasa dapat hadiah. Padahal dapat beli sendiri ya. Ini aku buka paket dulu ya. Jadi aku tuh beli beberapa piring keramik gitu. Ini aku belinya warna hitam semua. Gak tahu kenapa aku suka banget. Nah ini aku belinya di satu toko ya. Aku belinya di Shopee. Nanti kalau kalian mau samaan, linknya aku masukin di description box. Nah ini dia, bagus banget kan, cantik. Nah ini beberapa ukuran ya. Kalau nggak salah yang ini ukurannya 10,5 inch. Jadi ini gede banget, biasanya untuk kue-kue gitu atau untuk makanan yang agak banyak. Kalau ini 8,5 inch. Jadi agak cekung gitu, tapi gak kayak mangkok cekung banget. Jadi piring tapi agak cekung. Terus kalau yang ini piring gitu datar. Kalau nggak salah yang ini 8 inch. Murah juga harganya, semuanya di bawah 50.000. Kalau nggak salah yang gede itu paling gede harganya 35.000. Terus yang kedua itu 30.000. Yang ketiga paling kecil kalau nggak salah 28.000. Pokoknya nanti kalian bisa cek linknya di description box ya.
Nah ini paket lagi, aku kalau nggak salah ini paketnya hand sanitizer. Nah ini hand sanitizer sama tempatnya gitu lucu banget, kotak. Dan parfum anak aku, parfum dari Morris. Ini wanginya enak loh, tahan lama juga. Padahal murah, nggak tahu, tapi tahan lama beneran. Ini hand sanitizernya lucu, simple, masukin tas jadi nggak makan banyak tempat gitu. Oke, makasih banyak yang udah nonton. See you on my next video. Assalamualaikum.